Ibu bapak, saudara-saudari sedharma, terimalah salam dalam Dharma, Namo Buddhaya. Berbahagia sekali pada hari ini saya kembali mendapat undangan untuk bisa mengisi ceramah online di Wihara Dharma Sukapluit. Bertepatan pada bulan ini kita juga memperingati Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Mei. Sudah barang tentu kita sebagai umat Buddha mendudukkan pendidikan ini di tempat yang sangat tinggi. Karena pendidikan adalah salah satu hal atau salah satu faktor kesuksesan hidup dari anak kita atau seseorang. Dalam Dhammapada ayat 208 dikatakan, ikutilah orang yang pandai, bijaksana, terpelajar, tekun, patuh dan mulia. Hendaklah engkau selalu dekat dengan orang yang bajik dan pandai seperti itu, bagaikan bulan mengikuti peredaran bintang. Ibu bapak, saudara-saudari sedharma, bertepatan dengan mewabahnya COVID-19 ini, pendidikan juga mengalami tantangan baru, terutama di Indonesia. Apa tantangannya? Bahwa pada saat ini pendidikan atau institusi pendidikan semua dipaksa untuk bisa melaksanakan pembelajaran secara online. Memang banyak sekali kendala yang dihadapi oleh institusi pendidikan maupun siswa atau mahasiswa. Apa saja kendala-kendala yang biasanya dihadapi? Yang pertama biasanya sarana prasarana. Kalau siswa atau mahasiswa tersebut tidak memiliki sarana laptop atau komputer, maka ini akan mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran online ini. Demikian juga dengan fasilitas internet. Banyak siswa yang di daerah-daerah atau tempat-tempat tertentu yang koneksi internetnya sangat lemah. Sehingga ini juga menjadi kelemahan dan tantangan buat pendidikan di Indonesia. Kemudian karena ini sifatnya sangat mendadak, maka dosen, guru-guru dan institusi sekolah atau pendidikan ini tidak siap untuk menyiapkan modul-modul pembelajaran secara online karena biasanya tatap muka ini harus dilakukan secara online. Juga yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa kemampuan daripada guru atau siswa untuk bisa melaksanakan pembelajaran secara online ini kadang juga menjadi masalah. Karena biasanya belum terbiasa dengan fasilitas-fasilitas atau sarana online, kemudian mau tidak mau belajar. Bahkan orang tua murid pun turut direpotkan untuk bisa belajar atau mengajarkan anak secara online. Memang terjadi kendala yang sangat banyak, ya. Apalagi dari orang-orang tua murid yang gaptek, kurang begitu mengerti, maka banyak sekali bercerita, wah anak belajar online di rumah, orang tua yang darah tinggi karena harus ngajarin anaknya dan kebetulan anaknya tidak mengerti, orang tuanya juga tidak mengerti. Nah ini yang kemudian menjadi ramai di sosial media, terutama di grup-grup orang tua di sekolah-sekolah. Nah ini juga menjadi tantangan, tapi kemudian setelah berjalan kurang lebih 2 bulan ini, lambat laun mereka sudah biasa juga. Memang kadang-kadang kita harus dipaksa untuk bisa berubah, ibu bapak saudara-saudara. Pemerintah dalam hal ini juga tidak kurang dalam hal memberikan pendidikan di masyarakat. Tetapi juga mengalami kendala, karena kendalanya masyarakat kita memiliki pola pikir dan pola hidup yang sekarang sudah ada, kemudian dirubah
menjadi pola pikir dan pola hidup yang baru ini sangat sulit. Biasanya kumpul-kumpul, nongkrong bareng, ya, nyanyi bareng, arisan dan lain sebagainya. Kali ini semuanya di rumah, tidak berkumpul. Bahkan walaupun pemerintah sudah menghimbau untuk bisa melaksanakan social distancing, menjaga jarak, tapi masih saja terjadi. Bahkan sempat itu saya melihat di televisi, itu setelah dipekerjakan di rumah atau work from home, mereka bukannya di rumah tetapi mancing bareng malah di tempat pemancingan, sehingga akhirnya digerebek tempat pemancingannya kemudian dibubarkan. Nah, ini sulit merubah pola kehidupan masyarakat yang sudah terbentuk untuk kemudian bisa menjaga jarak. Tetapi dalam 2 bulan ini kelihatannya kesadaran masyarakat pun sudah semakin baik. Bapak Ibu saudara-saudari sedharma, pola pikir masyarakat pun sekarang menjadi lebih baik. Yang tadinya kurang memperhatikan kesehatan, sekarang sudah memperhatikan kesehatannya jauh lebih baik. Pemerintah juga berupaya bagaimana untuk bisa melakukan pencegahan, karena ini sudah hampir seluruh provinsi terkena wabah ini. Tetapi Bapak Ibu Sedharma, ini bukan hanya terjadi di masyarakat, tapi juga berdampak di dalam keluarga. Banyak sekali kita melihat bahwa orang-orang dipekerjakan di rumah atau dirumahkan, bahkan ada yang di PHK. Sehingga ini menimbulkan masalah ekonomi dan sosial berikutnya. Terutama keluarga-keluarga yang memang kehidupan ekonominya kurang mampu. Tapi ada juga dampak yang lain. Seperti yang tadinya tidak terlalu memperhatikan kesehatan, sekarang sangat konsen dalam hal menjaga kesehatan. Pulang ke rumah, cuci tangan, langsung mandi dan lain sebagainya. Jadi ini ada satu perubahan yang baik juga, bahwa masyarakat sekarang selalu menjaga kesehatan, menjaga stamina tubuhnya, menjaga kondisi daya tahan tubuhnya. Yang tadinya jauh dengan keluarga, pergi pagi-pagi sekali, pulang sudah malam, sekarang bisa dekat dengan keluarga. Timbul kedekatan dengan anak-anak di rumah. Quality time dengan anak-anak bisa lebih banyak, bisa bermain dengan anak-anak di rumah lebih banyak. Ada lagi dampak yang lain, yang tadinya suka jalan-jalan keluar ke mall, ya, pergi-pergi yang tidak jelas. Sekarang hanya keluar rumah untuk tujuan yang penting saja. Beli makanan atau membeli sesuatu barang dan lain sebagainya, hanya yang penting saja. Selain itu berdiam di rumah. Kita sebagai umat Buddha, ibu bapak saudara-saudara sedharma, kejadian ini merupakan pendidikan kehidupan, di mana kita menyadari yang pertama pentingnya kesehatan. Mungkin selama ini kita karena sehat-sehat saja kurang begitu menghargai pentingnya kesehatan. Tetapi begitu ada wabah ini, baru kita menyadari bahwa wah ini bahaya, harus jaga kesehatan dengan baik dan lain sebagainya. Minum vitamin, jaga staminanya, tidur teratur, makan yang berkualitas. Nah, ini menjadi timbul kesadaran kesehatan yang lebih baik. Juga timbul kesadaran bahwa hidup ini berharga. Saudara-saudara, Buddha mengatakan hidup tidak pasti, mati pasti. Orang menjaga kesehatannya sekarang semua begitu takut. Kenapa? Karena takut mati. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, kita yang memiliki pengetahuan
Sudah barang tentu ini akan meningkatkan kebijaksanaan kita di dalam menghadapi situasi ini. Ya, kita tahu ini bahaya, berarti kita harus mencegah. Kita tahu himbauan pemerintah ini baik, maka kita ikut melaksanakannya, membantunya. Juga ini menimbulkan kesetiakawanan sosial yang baik di masyarakat timbul. Kita melihat banyak sekali teman-teman atau saudara-saudara kita yang mengumpulkan sumbangan-sumbangan untuk membeli APD yang disumbangkan ke rumah sakit dan juga membeli sembako yang kemudian disumbangkan kepada masyarakat yang tidak mampu. Ini menjadi sangat baik sekali. Paling tidak kita bisa membantu di lingkungan kita sendiri. Bersyukurlah ibu bapak saudara-saudara bila Anda masih memiliki pekerjaan pada saat ini dan tidak terlalu parah terdampak COVID-19. Ini berarti dukungan karma baik yang ibu bapak pernah lakukan sangat bagus. Sehingga tidak terlalu berdampak yang jelek dalam kehidupan Anda. Dalam Dhammapada ayat 152 dikatakan, orang yang tidak mau belajar akan menjadi tua seperti sapi. Dagingnya bertambah, tapi kebijaksanaannya tidak berkembang. Pendidikan dan keterampilan merupakan salah satu faktor kesuksesan di dalam kehidupan kita dan anak-anak kita. Pada saat ini kita lihat banyak orang yang punya keterampilan, akhirnya pun bisa tetap bertahan dan bahkan bisa mendapatkan penghasilan dari wabah ini. Contoh, dia pandai membuat kue, siomay, empek-empek, itu banyak sekali ditawarkan melalui online, melalui via Facebook, kemudian Instagram, kemudian WhatsApp. Dan banyak orang membeli dan ini menimbulkan dampak yang baik juga. Berarti bahwa selama ini kalau seseorang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam hidupnya, maka keberkahan itu akan selalu datang dalam kehidupan dia. Benar yang dikatakan di dalam Manggala Sutta bahwa memiliki pengetahuan dan keterampilan adalah berkah utama. Saat ini tidak cukup hanya pendidikan formal saja yang perlu dimiliki oleh anak-anak kita. Tetapi pendidikan soft skill seperti kemampuan berbicara, berorganisasi, bekerja tim, beradaptasi dan bersosialisasi juga merupakan kunci sukses. Banyak anak-anak kita yang saat ini memiliki nilai akademik yang tinggi tetapi tidak sukses hidupnya. Mengapa ibu bapak saudara-saudara? Karena mereka memiliki beberapa kelemahan. Ya, sulit berbicara dengan orang lain, sulit bergaul, ya, tidak mudah beradaptasi dengan lingkungan yang baru, tidak percaya diri, kalau ketemu orang lain ya minder. Nah, inilah yang membuat anak-anak kita walaupun memiliki nilai akademik tinggi tetapi kesuksesan hidupnya tidak berhasil. Karena mereka kekurangan hal ini. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari Dharma, janganlah kita melarang anak-anak kita untuk mengikuti kegiatan-kegiatan positif yang diprogramkan oleh sekolah. Misalnya seperti latihan dasar kepemimpinan, ya, pramuka, OSIS, senat mahasiswa. Jika mereka mau ikut, dorong mereka untuk bisa mengikuti ini. Banyak orang tua yang melarang, oh jangan ikut pramuka, nanti kamu panas-panas, kulitmu hitam, ya, rambutmu kusam, dan lain sebagainya. Jangan ikut latihan dasar kepemimpinan, nanti kamu disiksa, dipelonco dan lain sebagainya. Ini merupakan sebuah pola pikir yang negatif. Anak-anak kita tidak akan berkembang. Ya, ikut OSIS malah dimarahin. Kamu lebih baik belajar yang baik. Jangan
ikut-ikut organisasi, ngapain ngurus-ngurusin orang dan lain sebagainya. Nah ini banyak sekali anak-anak kita akhirnya juga tidak berkembang, jiwa kepemimpinan mereka, leadership mereka tidak berkembang. Dan ini yang menjadi salah satu modal ibu bapak yang mendukung anak kita sukses dalam pendidikannya. Kemudian juga kalau ada program-program wihara yang baik seperti PPD, Pekan Penghayatan Dharma, Pabaja, seminar-seminar Dharma, atau menjadi pengurus wihara, dorong anak-anak kita agar bisa mengikutinya. Jangan kalau dia meminta izin untuk mengikuti Pekan Penghayatan Dharma, orang tua kemudian khawatir, nanti kamu di sana makannya bagaimana, tidurnya seperti apa, betah atau tidak. Nah inilah yang membuat mental block anak kita menjadi tidak berkembang dan dia merasa bahwa hidup dia hanya di dalam perlindungan orang tuanya. Begitu nanti dia lepas dari orang tuanya, dia tidak akan percaya diri. Kemudian pabaja, anak mau ikut pabaja, orang tua tidak mengizinkan. Karena apa? Karena ketakutan orang tua, nanti kamu terus jadi biku, ya, jadi nggak mau lagi jadi orang biasa. Nanti malah kamu seterusnya masuk anggota sangha. Nah ini juga banyak pemikiran-pemikiran yang seperti itu di kalangan orang tua. Kemudian menjadi pengurus wihara juga banyak orang tua tidak mendorong. Padahal ini bagus, mereka belajar berorganisasi, mereka belajar bekerja dengan tim, memecahkan masalah yang timbul di dalam pekerjaan, mengelola organisasi. Ini adalah suatu pembelajaran hidup yang sangat baik. Bapak Ibu, saudara-saudari Dharma, di dalam agama Buddha, tingkat perkembangan manusia melalui pendidikan itu ada 4 jenis. Yang pertama, genius. Ini diumpamakan sebagai bunga teratai yang muncul di permukaan dan akan mekar. Biasanya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang memiliki talenta, kemudian memiliki kepandaian, juga memiliki kemampuan yang lain, soft skill yang bagus, ya, dan kemudian dia bisa berinovasi, mengembangkan pola pikirnya. Yang kedua adalah intelektual. Ini diumpamakan sebagai bunga teratai yang akan muncul di permukaan air. Jadi anak yang pandai, ya, secara intelektual, ya, tapi belum memiliki kepandaian dari kehidupan. Jadi pandai secara akademik, berarti harus dikembangkan untuk bisa muncul di permukaan. Kebijaksanaannya timbul, pengalaman hidupnya timbul. Nah ini yang penting dilakukan. Kemudian yang ketiga, tingkat perkembangan manusia adalah terlatih. Yaitu ibarat bunga teratai yang masih agak jauh di dalam air. Artinya apa? Ini adalah orang-orang yang harus dilatih atau ditempa lebih rajin, lebih giat daripada yang lain. Mungkin ibu bapak mengalami bagi yang punya anak banyak. Ada anak yang pandai hanya diajarin sekali kemudian dia bisa. Ada yang beberapa kali baru dia bisa. Ada yang berkali-kali sampai pakai ancaman, dilatih berkali-kali baru bisa. Nah, Bapak Ibu, memang ini adalah tingkat dari perkembangan pendidikan manusia. Ada yang dilatih, tetapi percayalah bahwa orang yang dilatih pun begitu dia latihan terus-menerus secara tekun, dia akan mahir pada saatnya. Ini banyak terjadi. Ya. Jadi tidak ada orang yang dilahirkan kemudian langsung bisa baca, langsung bisa ketahuan IQ-nya berapa. Mereka bisa memiliki IQ yang tinggi karena apa? Karena ada pendidikan, karena ada latihan dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat. Nah, kalau yang keempat ini yang paling parah. Yaitu orang-orang yang gagal dilatih. Loh, kenapa bisa begitu? Orang-orang yang gagal dilatih. Ini ibarat bunga teratai yang tidak pernah muncul di permukaan air. Jadi hanya ada di dalam air saja.
Dan biasanya orang-orang yang gagal dilatih ini adalah orang-orang yang memang tidak memiliki keinginan untuk bisa lebih maju dalam hidupnya. Walaupun dididik sedemikian rupa, dilatih sedemikian rupa, tetapi tidak berhasil. Kenapa? Karena dia malas, karena dia tidak mau merubah hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari sedharma, ada 3 cara di dalam kita mengembangkan intelektual kita atau pendidikan atau pengetahuan hidup kita agar kita bisa menjadi atau memiliki pengetahuan yang luas. Dalam Digha Nikaya 3 Sangiti Sutta 220 dikatakan ada 3 cara memiliki pengetahuan yang luas. Yang pertama yaitu melalui berpikir, membaca, mendengar, dan melihat. Banyak orang merasa bahwa dirinya sudah memiliki kepandaian yang cukup. Mereka tidak lagi mau mengembangkan pemikirannya. Pandangan hidupnya hanya seperti itu saja, tidak bisa berkembang. Malas membaca, ini akan berbeda pengetahuannya dengan orang yang rajin membaca. Berarti kita diajarkan oleh Buddha untuk rajin membaca, untuk mengembangkan pengetahuan kita. Banyak mendengar, banyak melihat, ini pun akan mengembangkan pengetahuan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, belajar hal yang lain yang belum kita kuasai. Ini juga akan menambah pengetahuan kita. Banyak orang malas untuk belajar sesuatu yang belum dikuasai. Contoh saja misalnya, ya kemarin ini orang tua banyak yang tidak mengerti bagaimana menggunakan metode pembelajaran melalui online, ya seperti Zoom, Classroom dan lain sebagainya. Sekarang jadi bisa. Kenapa? Karena belajar yang belum dikuasai, mau nggak mau dipaksa belajar. Akhirnya, mengerti, jadi bisa. Kemudian yang ketiga adalah dari pengalaman langsung. Banyak orang bertambah pengetahuannya dari pengalaman hidupnya. Dikatakan orang yang memiliki pengalaman yang luas, maka dia memiliki pengetahuan yang luas. Bisa memberi masukan kepada orang lain, memotivasi orang lain. Ini karena pengalaman langsung yang dia alami biasanya. Inilah 3 cara kita menambah pengetahuan kita agar menjadi luas. Banyak orang tua takut anaknya tidak jadi juara. Segala macam cara dipaksa kepada anaknya. Sampai pernah terjadi orang tua berkelahi dengan orang tua gara-gara memperebutkan juara kelas anaknya. Bayangkan anaknya yang sekolah, orang tuanya yang berkelahi. Padahal setelah menang atau kalah, orang tuanya juga nggak dapat piala, begitu ya, malah dapat malu. Hal ini ibu bapak saudara-saudara mempengaruhi perkembangan jiwa anak-anak kita. Karena mereka dipaksa belajar karena keinginan orang tuanya harus juara, harus menang persaingan. Pola pikir anak pun berubah. Dia akan hilang cerianya, hilang masa kecilnya. Anak sekarang jarang waktu bermainnya. Pulang sekolah sore les. Habis les pulang ke rumah, istirahat di rumah, main di dalam rumah. Mereka jarang sekali bersosialisasi seperti zaman-zaman ibu bapak waktu masa kecil. Mereka, orang tua, harusnya lebih takut kalau anaknya itu tidak jujur, sulit bergaul, sulit bersosialisasi, tertutup, intoleran. Nah ini harusnya orang tua takut, bukan takut tidak juara. Kalau juara tapi kemudian anaknya ini membentuk karakter anaknya ini menjadi anak yang sangat egois, tidak peduli dengan orang lain, maka ibu bapak gagal memberi pendidikan hidup buat anak ibu bapak. Jadi kita harus bisa mengembangkan juga pendidikan hidup untuk mereka. Ibu bapak saudara-saudari sedharma, demikianlah ceramah saya pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat.
Mari kita bersama-sama terus belajar. Banyak hal yang selalu kita bisa pelajari di dalam kehidupan ini sebagai pendidikan hidup kita. Salam dalam Dharma, Namo Buddhaya.